Rusia yang memimpin kelompok Bridge tahun ini telah meminta para mitranya untuk menciptakan alternatif bagi Dana Moneter Internasional atau IMF guna melawan tekanan politik dari negara-negara barat menjelang KTT Bridge akhir bulan ini. Bridge yang awalnya terdiri dari Brazil, Rusia, India, dan Cina telah berkembang hingga mencakup Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Keanggotaan Bridge diperkirakan bakal bertambah di akhir KTT di Rusia tersebut. Pejabat tinggi keuangan dan Bank Sentral Bridge akan bertemu di Moskow minggu ini. Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut, mengatakan sistem keuangan global dikendalikan oleh negara-negara barat. Karena itu, Bridge yang mewakili 37% ekonomi global perlu menciptakan alternatif. IMF dan Bank Dunia tidak menjalankan peran mereka. Mereka tidak bekerja untuk kepentingan negara-negara Bridge, kata Siluanov dalam sebuah acara pada hari pertama pertemuan, seperti dilansir Reuters, Jumat 11 Oktober 2024. Konferensi tingkat tinggi Bridge 2024 semakin berambisi untuk meninggalkan dolar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam KTT Bridge juga tampaknya menandakan Indonesia setuju dengan upaya tersebut. Padahal, ambisi menciptakan sistem pembayaran baru untuk menantang dominasi dolar AS telah dibahas sejak 15 tahun lalu oleh Bridge. Namun ternyata tidak mudah mencari penggantinya. Terbaru KTT Bridge yang diadakan di Kazan, Rusia, menyepakati deklarasi Kazan yang berisi 134 poin. Poin 65 disebutkan bahwa Bridge menugasi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk terus mempertimbangkan penerbitan mata uang lokal dan perangkat pembayaran. Selain soal sistem pembayaran lintas negara, pertemuan tersebut juga membahas soal isu geopolitik. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Washington menggunakan dolar AS sebagai senjata. Putin menegaskan, bukan mereka yang menolak menggunakan dolar AS, namun mereka yang tidak mengizinkan sebagian negara untuk memakai dolar AS. Banyak kalangan dan badan usaha Rusia, serta berbagai negara lain telah dilarang mengakses sistem clearing dolar AS. Larangan itu membuat orang dan badan usaha Rusia serta berbagai negara tidak bisa bertransaksi dalam dolar AS. Amerika Serikat dan sekutunya juga melarang Rusia dan sejumlah negara mengakses SWIFT. Selain itu, AS dan sekutunya juga menyita berbagai rekening dan aset dalam dolar AS yang dimiliki orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain. Larangan penggunaan dolar AS tersebut merupakan salah satu sanksi yang sering digunakan AS kepada negara lain. Oleh karena itu, banyak negara mendukung gagasan untuk meninggalkan dolar AS dan SWIFT dan beralih ke mata uang lainnya. Selain membahas soal pembayaran baru, Putin juga mengusulkan pembuatan pelantar investasi Bridge yang baru. Pelantar tersebut diharapkan bisa menjadi alat yang ampuh guna mendukung ekonomi negara-negara yang tergabung dalam Bridge. Selain itu, Bridge juga menyediakan sumber daya keuangan bagi negara-negara di belahan bumi selatan dan timur. Dalam pidatonya, Putin juga menyerukan hal yang sama, yang bertujuan untuk memfasilitasi investasi bersama antara negara-negara Bridge dan kelompok negara berkembang. Cadangan devisa Rusia dalam dolar dan euro dibekukan dan sistem keuangannya sangat terpukul oleh sanksi oleh Barat setelah menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Negara tersebut terputus dari pasar modal internasional.
Rusia baru-baru ini juga mengalami penundaan dalam transaksi internasional dengan mitra dagangnya, termasuk negara-negara anggota BRICS, karena bank-bank di negara-negara ini takut akan tindakan hukuman dari regulator barat. Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina, sebelumnya telah berbicara tentang sistem pembayaran jembatan bridge yang akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota, tetapi kemajuannya berjalan lambat. Satu-satunya lembaga keuangan yang dimiliki negara-negara bridge saat ini adalah Bank Pembangunan Baru yang dibentuk pada tahun 2015 untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota BRICS dan negara-negara ekonomi berkembang lainnya. Salah Amerika. Mantan analis Pentagon, Michael Malov, mengatakan Washington merupakan pihak yang harus disalahkan. Berbicara di Galloway's Mothers of All Talk Show atau MOATS, Malov memuji Presiden Rusia Vladimir Putin karena mengakui bahwa banyak negara di seluruh dunia mencari sistem ekonomi yang lebih inklusif. Malov melihatnya banyak negara berusaha untuk keluar dari sanksi menjijikan Barat dan sistem keuangan yang benar-benar membebani mereka. Setelah sebelumnya dikucilkan dari sistem keuangan Barat atas konflik Ukraina pada tahun 2022, Rusia meningkatkan upayanya untuk menyelesaikan perdagangan luar negeri dalam rubel dan mata uang lainnya. Putin memberikan catatan bahwa Rusia dan mitra BRICS sekarang menggunakan mata uang nasional dalam penyelesaian perdagangan timbal balik sudah mencapai 65%.